Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Great NCNT? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, sahabat Great NCNT, gue akan membicarakan sebuah tentang gimana sih caranya supaya kita tuh bisa cepat sembuh gitu loh. Terkadang juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, gue tuh udah setahun ya, gue tuh udah 5 bulan, gue tuh udah lama banget kok nggak sembuh-sembuh ya. Kenapa sih nggak sembuh-sembuh ya? Menjalani yang namanya 3P. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita itu kita tidak jalankan dengan sepenuhnya. Itu yang buat kita, apa namanya, yang buat kita itu lama dalam proses kesembuhan. Dari 3P tersebut, pola makan dan pola hidup, pola pikir, yang lebih utama kita betulin itu adalah pola pikir kita dulu ya. Sebab kenapa sih? Sebab selain lambung itu bisa diakibatkan karena kita terlalu banyak berpikir atau terlalu berat kita berpikir. Makanya lambung kita mengeluarkan asam lambung yang berlebih, dikarenakan lambung itu kan otak kedua dari otak kita yang ada di sini gitu loh. Jadi otomatis kalau ininya berat, pikirannya berat, ini pasti akan larinya ke lambung. Asam lambungnya akan jadi banyak dan akan akan ada luka di situ. Dan itu akan lari naik ke ke esofagus, dan itu akan mengganggu daripada klep yang ada di kerongkongan gitu ya, namanya klep esofagus ya. Di situ dari awal situ biasanya orang yang punya GERD NCNT yang bila belum tahu, mereka tuh masih bingung, gue tuh punya penyakit apa ya, karena asam lambung naik, sudah naik itu banyak yang dirasa gitu, banyak sensasi-sensasi yang dirasa, ada 1001 sensasi yang dirasa ya. Kalau gue sih lebih kepada kesemutan, lebih kepada badan lemas, lebih pada keliengan. Mungkin sahabat-sahabat lain yang punya GERD NCNT itu banyak ya, bukan hanya itu aja. Pokoknya 1001 macam deh sensasi yang dirasa. Kalau orang yang sudah tahu bahwa dia kena GERD NCNT, dia pasti akan tahu. Oh, ketika gue kena GERD ini, gue merasa lagi pas datang sensasi itu, pas ketika mereka cemas, itu mereka sudah bisa menanganinya. Tapi bila ada juga orang yang nggak tahu gue tuh kena penyakit apa sih, tiba-tiba badan gue lemes, tiba-tiba ini pas dicek ke dokter tuh tensinya normal gitu loh, dada suka sakit sebelah kiri, pas di tensi EKG, pas dicek EKG itu nggak taunya normal gitu loh. Bingung, dokter udah bilang ini normal tapi kita masih menerka-nerka. Nah itu dari situ awal awal penyakit asam lambung kita tuh nggak kunjung sembuh. Karena kenapa sih? Kita nggak tahu bahwa kita itu kena namanya GERD NCNT. Kita udah ke dokter bilang kita normal-normal saja gitu kan, tapi banyak yang dirasa. Akhirnya kita berpikirannya enggak, kita searching lah tuh, gue punya penyakit apa, dada kiri gue sakit, ciri-ciri penyakit jantung, waduh ya kan, jadi kemana-mana. Akhirnya penyakit jantung berat dipikirin, lari lagi kemari, akhirnya apa, lari lagi ke lambung, akhirnya nggak bener-bener gitu loh. Makanya ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 5 bulan, sampai bertahun-tahun malah kadang. Kenapa sih? Yang kita betulin dulu tuh yang pertama dari 3P itu adalah pola pikir kita dulu saja. Kenapa sih pola pikir kita itu penting banget, dan itu yang bisa mempercepat daripada proses kesembuhan daripada GERD NCNT. GERD NCNT atau namanya GERD itu kan adalah sebuah penyakit asam lambung yang naik ke kerongkongan. NCNT itu adalah kecemasan. Jadi antara dua hubungan itu, bila lambungnya itu dia kumat, kena serangan lambung, kemudian naik ke kerongkongan, kemudian itu rasa cemas itu ada gitu loh. Nah itu sudah otomatis ya. Tapi bila orang yang belum tahu atau belum tahu dia kena asam lambung, ya mungkin khawatir sambil searching Google dan penyakit lain. Akhirnya dia punya penyakit baru, yaitu namanya penyakit hipokondria ya. Apa sih namanya gue nggak tahu ya. Pokoknya yang penyakit yang takut dengan penyakit yang berat gitu loh. Padahal dia hanya punya penyakit asam lambung saja. Itu awal dari pertama titik awalnya orang yang kena GERD NCNT gitu loh. Kenapa sih gue harus betulin dulu pola pikirnya? Karena gini, itu kan mata rantai ya. Jadi misalkan kita berpikiran berat, lambung kumat, katup ini terbuka terus, katup ini bermasalah.
Pikiran berat, lambung kumat, katup bermasalah. Pikiran berat, lambung kumat, katupnya bermasalah. Jadi sebenarnya apa yang harus kita betulkan dulu? Yaitu dari pikirannya dulu kita betulin. Apa sih yang harus dibetulin? Ya pikiran-pikiran yang jelek-jelek gitu tentang aduh gue punya penyakit apa ya? Aduh udah stop. Hal-hal yang kayak gitu lo stop. Jangan lo punya berpikiran gue punya penyakit berat. Nggak usah. Kita berpikiran tuh kita tuh nggak punya penyakit apa-apa. Kita tuh cuma asam lambung biasa saja. Yang bikin kita berpikiran berat itu nggak habis-habis penyakit tersebut nggak sembuh-sembuh, yaitu karena kita pola pikir kita itu salah gitu loh. Jadi udahlah, jadi misalkan kita punya asam lambung, ya udah asam lambung kita obati dengan antasida gitu. Kemudian juga makannya juga dipantang, itu juga bakalan sembuh sih memang. Cuman memang terkadang orang-orang yang NCNT-nya nggak hilang-hilang tuh biasanya tuh berawal dari GERD-nya ya. Ya, jadi memang antara lambung dengan otak sini kan memang kan saling berhubungan gitu loh. Kalau ininya berat, berpikir berat, otomatis itu lambung akan juga bekerja berat gitu karena dia akan mengeluarkan mengeluarkan asam lambung bila kita stres berpikiran yang berat itu kan kita kan jadi stres ya. Itu. Jadi pola pikir juga harus itu ya. Pola pikir juga bisa sembuhkan dengan rasa bahagia. Gimana sih kita bahagia? Ya kita menjalani hari-hari seperti biasa gitu loh. Kita punya hobi bernyanyi, silakan bernyanyi. Kita punya hobi memancing, silakan memancing. Bila mana itu hobi bisa meringankan beban pikiran Anda, silakan gitu loh. Karena itu kan adalah saluran ya, maksudnya untuk menghilangkan rasa beban yang ada di dalam pikiran kita gitu loh. Dan itu bisa mengurangi daripada sensasi yang ada di dalam lambung kita gitu loh. Jadi betulin pikirannya dulu. Juga kita selalu bersyukur ya, selalu nerima apa adanya dan selalu berpikir bahwa kita tuh nggak kenapa-napa gitu. Kita tuh nggak punya penyakit apa-apa. Kita hanya punya penyakit asam lambung. Cukup itu aja, titik. Selebihnya nggak ada penyakit berat lainnya. Dan asam lambung itu nggak berbahaya. Semua orang punya asam lambung gitu loh. Yang berbahaya itu ini pikiran-pikiran yang jelek yang seperti ini yang harus kita rubah. Jangan berpikiran aduh gue sakit dada kiri itu jangan-jangan jantung. Aduh gue sakit sebelah kanan, aduh jangan-jangan ginjal ya. Aduh gue sakit pinggang kok pada nyeri-nyeri ya. Aduh jangan-jangan gue punya saraf kejepit segala macam. Aduh, jangan berpikiran kayak gitu. Asam lambung itu kalau sudah berlebih itu memang sensasinya banyak yang dirasa. Gua nggak bisa nyebutin satu-satu gitu loh. Ada badan pada pegel-pegel segala macam, kesemutan segala macam, juga ada kelayangan palanya. Itulah memang jadi apa ya? Jadi memang kita tuh nggak usah berpikiran yang berat-berat lah pokoknya. Tetap selalu berpikiran yang baik-baik saja. Cukup itu gue punya penyakit asam lambung doang. Dan itu aja. Coba deh lo terapin pola pikir seperti itu ya, bahwa gue nih nggak punya penyakit apa-apa. Bila beda sensasi lagi datang berarti ada yang salah dari pola makan kita. Misalkan tadi kita habis makan apa nih, misalkan habis minum kopi gitu kan, tiba-tiba aduh nggak enak banget nih, tiba-tiba kok cemas ya. Coba kita perhatikan lagi, tadi gue minum apa ya, tadi gue makan apa ya. Oh, gue habis makan ini. Itu udah cukup sampai situ aja gitu. Selebihnya kita tuh nggak usah pakai searching lagi. Cukup itu aja. Gue yakin kalau lo berpikiran baik, kalau lo berpikiran sederhana gitu ya, yang nggak berat-berat juga, yang nggak jauh-jauh, gue yakin lo cepat sembuh dan nggak sampai tahunan. Oke, mulai sekarang gue juga lagi terapin pola pikir itu, dan bila ada sensasi rasa yang dirasa di dalam tubuh gue itu, gue selalu berpikir, ini mungkin gue salah makan, tadi gue makan apa ya? Alah nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Tapi kalau gue berpikir kayak gitu sih alhamdulillah ya. Jadi anggap aja gue nggak punya penyakit lambung, gue nggak punya penyakit asam lambung gitu ya. Jadi enjoy aja gitu. Jangan lupa juga untuk pola hidup, jangan lupa untuk lo jaga ya. Pola hidup tuh jangan sampai lo begadang, itu yang pertama. Terus juga jangan sampai lo kurang tidur, banyak minum air putih juga, selalu gerak ya, jangan hanya berdiam saja gitu loh. Maksudnya misalkan lagi ada sensasi datang, kalau gue sih kalau lagi ada sensasi datang gue mendingan gerak gitu loh. Dan akhirnya dengan gerak itu sensasi kita tuh bisa hilang. Kenapa sih? Ya mungkin dalam posisi kita duduk gitu kan, asam lambung tertekan, terus naik ke atas ke kerongkongan, kita jadi cemas. Bila kita banyak gerak itu kan asam lambung itu kan jadi
terkontrol gitu loh, jadi nggak terlalu menekan juga kan, akhirnya juga aman-aman aja. Itulah, jadi kita harus banyak gerak, tidurnya juga harus cukup, banyak minum air putih, dan berpikiran juga jangan berat-berat ya sahabat ya. Oke, juga pola makan juga harus dijaga, jangan terlalu banyak-banyak makan. Juga bila mau makan pedas, silahkan makan pedas aja, nggak usah pakai pantang-pantangan. Sekarang gini, kalau kita misalkan seandainya minum kopi itu membuat perut kita sakit, ya udah stop itu gitu. Atau mungkin kita makan apa nih, makan nasi goreng tapi perut kita nggak apa-apa ya, tapi yang sebagian lain kok ada yang nggak enak, ya udah kalau memang itu nggak apa-apa ya teruskan. Kalau memang seandainya ada makanan yang gak enak dalam tubuh kita, itu ada sisa-sisa yang dirasa, ya udah stop, jangan makan lagi. Itu kan itu aja. Jadi yang penting dibetulin dulu adalah pola pikir, kemudian juga pola hidup, lalu pola makannya lo betulin. Insya Allah lo bakalan dapat yang namanya kesembuhan. Itu aja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah sehat selalu. Jangan lupa untuk like and subscribe di video gue, Firdaus Aska Spasi Channel.